Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Anak-anakku sekalian, kelas 9, baik ikhwan ataupun akhwat yang saya cintai. Sampailah sudah kalian di penghujung jenjang SMP ya. Di mana beberapa saat lagi kalian akan mengakhiri studi atau menuntut ilmu di jenjang SMP ini, dan insya Allah kalian akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi ya. Dan untuk kali ini ya, Ustadz akan menyampaikan materi tentang try out ya, ujian sekolah yang akan dihadapi oleh kalian nanti ya. Insya Allah soal ini ya nanti Ustadz akan miripkan lah ya, miripkan dengan soal OS yang aslinya nanti begitu ya. Maka mari kita sama-sama simak dengan baik bagaimana cara mengerjakannya begitu ya, karena apabila kalian tidak memperhatikannya maka kalian akan kesulitan kemungkinan begitu ya. Kita mulai dengan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang pertama yaitu tentang bilangan bulat dan pecahan. Nomor 1 kalian sudah bisa mengerjakannya ya, yaitu kerjakan yang kali dulu dan bagi dulu, baru setelah itu tambah dan kurang ya. Nanti silakan dicari. Yang nomor 2 caranya adalah seperti yang sudah dibahas di latihan ya, di contoh soal, yaitu diubah menjadi pecahan campuran, pecahan biasa dulu, setelah itu kerjakan yang perkalian, baru setelah itu jumlahkan ya. Dijumlahkan caranya dengan menyamakan dulu penyebutnya ya dengan KPK begitu ya. Bagaimana caranya itu lihat saja di materi yang sebelumnya ya, di contoh-contoh soal. Kemudian tentang perbandingan ini juga sudah dibahas begitu ya, sudah dibahas. Lihat saja di materi sebelumnya di contoh soal bagaimana cara mengerjakannya ya. Kemudian bilangan berpangkat. Nah, untuk bilangan berpangkat ini, untuk yang berpangkat negatif itu ubah dulu ke dalam bentuk bilangan positif ya. Ubah dulu ke dalam bentuk bilangan berpangkat positif. Bagaimana caranya? Caranya dibuat jadi 1 per begitu ya. Jadi 1 per. Nah, contoh misalkan di sini saya berikan contoh ya. Misalnya 6 pangkat negatif 1 ya, begitu. Maka hasilnya jadi sama dengan ya, bilangan pecahan ya. Bilangan pecahan sebentar. Satu per 6 pangkat 1 begitu ya. 1 per 6 pangkat 1 begitu ya. Nah, ini juga sama nanti begitu ya. Contoh kalau misalkan di sini 6 pangkat negatif 5, nah, maka di sini jadi 1 per 6 pangkat negatif 5 begitu ya. Nah, nanti setelah itu kalian ubah ke dalam bentuk 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 misalkan ini, mohon maaf, kita ubah dalam bentuk pangkat negatif 2, ini juga dalam bentuk pangkat 2 begitu ya. Jadi sama dengan ya, sama dengan 1 per 6 pangkat itu kan 36 ya, jadi 1 per 36. Nah, jadi ubah dulu dalam bentuk pecahan biasa, setelah itu dijumlahkan. Penjumlahan pecahan seperti biasa ya, disamakan dulu penyebutnya. Oke, itu saya tidak akan bahas secara detail ya. Selanjutnya untuk 2 per akar 6 dirasionalkan penyebutnya ya, itu caranya dengan dikalikan dengan penyebutnya. Dikalikan dengan penyebutnya ya. Jadi kalau misalkan 2 per akar 6 itu berarti dikalikan dengan akar 6 per akar 6 ya.
Sebagai contoh misalkan ya, ini lihat di sini contoh 2/akar 3 misalkan gitu ya. Kalau 2/akar 3 berarti nanti dikalikan dengan maaf, ini dikalikan dengan bentuk akar lagi begitu ya, sesuai dengan apa namanya, sesuai dengan ini akar 3, di sini juga sama ya, akar 3. Nah begitu ya, jadi yang atas dikalikan dengan yang atas, yang bawah dikalikan dengan yang bawah, ini jadi begini ya. Yang atas dikalikan dengan yang atas, 2 kali akar 3, kalian tahu sudah apa namanya, sudah saya jelaskan waktu itu ya. 2 kali akar 3 jadi dulu yang atas itu 2/3, yang bawahnya jadi 3. Akar 3 kali akar 3 kan 3. Jadi 2/3/3. Jadi sama dengan 2/3 akar 3 ya. Jadi bisa itu sama dengan begini, 2/3 akar 3 begitu ya, itu contoh ya. Silakan dikerjakan untuk yang nomor 5 ya. Bisa dilihat semuanya dulu ya. Nah, kemudian untuk pola bilangan barisan dan deret bilangan ya, ini kita satu barisan aritmatika ini sudah diajarkan dengan cara yang loncat-loncat itu ya. Silakan dilihat lagi caranya. Kemudian untuk rumus suku ke n masukkan saja, misalkan untuk n1 n-nya sama dengan 1, maka ganti n ini dengan 1 seperti yang sudah diajarkan ya. Silakan dilihat lagi. Jadi mohon maaf saya tidak bisa menjelaskan secara detail kecuali untuk hal-hal yang memang seperti barusan yang belum dibahas di soal sebelumnya. Nah, kalau yang ini kalian bisa gunakan cara manual ya. Cara manual artinya dari misalkan ini kalian tuliskan di sini, ini menit di atasnya begitu ya. Di bawahnya lagi adalah jumlah begitu ya. Nah, misalkan di sini menit ke 0 ya, 0 dari 0 dulu, setelah itu menit ke 20 sampai begitu menit ke, nah kalau 2 jam itu berapa menit semuanya? 120 menit ya. Oke, berarti sampai 120. Nah, kalian tuliskan dulu di sini pas begitu 0 menit itu berapa asalnya? 15, itu dari 0. Maka ketika 20 itu karena dia menjadi 2 kali lipat maka menjadi 30. Begitu seterusnya sampai nanti di sini di bawah 120 itu berapa jumlah ya. Itu cara manual begitu. Silahkan di apa namanya dimajukan terus 20 ke 40 ke 60 sampai 120. Di bawah juga berarti dikali 2 kali 2 kali 2 ya. Begitu ya. Oke, itu cara manual ya. Cara manualnya ya. Oke, selanjutnya adalah operasi dan faktorisasi bentuk aljabar. Ini sudah jadikan x nya jadi sama dengan 1 ya. Nanti temukan caranya, temukan jawabannya yang sama dengan yang di soal hasilnya. Kemudian yang ini tinggal kali-kalikan dengan menggunakan, ada yang mengatakan cara bulan sabit begitu. Silakan ya. Kemudian persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel ini juga sama ya. Sudah dibahas sebelumnya, kalian lihat lagi. Intinya adalah x satukan dengan x dan angka satukan dengan angka begitu ya. Perhatikan tanda positif negatifnya. Nanti ketemu akan x-nya berapa. Setelah ditemukan x-nya berapa, jumlahkan dengan 5. Nanti kalian akan menemukan berapa jawabannya. Ya.
Kemudian himpunan pertidaksamaan juga sama seperti begitu ya. Pertidaksamaan linear satu variabel ini sama ya. Jadi X dengan X disatukan, angka dengan angka disatukan. Biasa ada istilah pindah ruas gitu ya. Nanti kalian temukan. Lihat saja caranya di di contoh soal yang sudah Ustaz berikan. Kemudian di himpunan ya ini irisan. Irisan itu yang sama dengan yang sama di kedua bilangan ya. Bilangan prima itu saja bilangan prima itu berapa aja? Ada yang tahu bilangan prima? Ya. Nah, dari mulainya dari 2 ya. Kalau kurang dari 20 berarti 20-nya tidak berdua. Kemudian 3, 5 ya. Kemudian 7 ya, setelah itu 11 ya. 9 tidak dibawa. 13, kemudian 17 dan 19 ya. Itu bilangan prima. Bilangan ganjil tahu kan 1, 3, 5, 7 seterusnya sampai 19 juga. Nah, cari irisannya itu adalah bilangan yang sama. Dari himpunan A dan himpunan B bilangan berapa saja yang sama, maka itulah irisannya. Oke. Selanjutnya untuk yang nomor 14 ini sudah dibahas tentang kegambaran-kegambaran ya dengan diagram Venn. Untuk relasi kalian tentukan ini relasinya apa. Misalkan negatif 3 dengan negatif 6 itu apanya ya. Jadi bacanya dari negatif 3 ya. Negatif 3 adalah titik-titiknya negatif 6. Kita coba misalkan contoh yang A. Negatif 3 adalah 2 kali dari negatif 6. Betul atau tidak? Oh salah, berarti cari yang lain ya. Begitu. Baik, silakan dicari berikutnya ya. Nomor 16 sudah diajarkan dengan cara yang sudah dibahas di contoh soal itu dengan cara loncat-loncat itu ya. Kemudian bangun datar di sini cari kalian adalah luas daerahnya. Berarti kalian harus carikan di sini luas lingkaran karena kalau digabungkan kan yang kiri dengan yang kanan itu kan jadi sebuah lingkaran. Kemudian ditambah luas persegi ditambah luas persegi digabungkan. Luas persegi itu adalah S kali S dan luas lingkaran adalah VR kuadrat. Nanti kalian temukan berapa jawabannya. Kemudian ini juga sudah dibahas sebelumnya ya, gitu. Jadi ini keliling dibagi 10. Keliling apa ini? Persegi panjang. Keliling persegi panjang dibagi 10 nanti ketemu. Ya. Kemudian untuk yang nomor 19 ini triple Pythagoras ya, triple Pythagoras. Mau pakai teorema Pythagoras pakai akar-akar silakan. Mau tidak juga silakan ya. Karena ada beberapa pola, ada 3, 4, 5, ada 5, 12, 13 dan seterusnya ya. Untuk nomor 20 di sini adalah tentang unsur-unsur lingkaran. Ini garis lengkungnya ya, ada garis lurus AB yang berwarna biru dan ada garis lengkungnya. Yang garis lengkungnya itu apa namanya ya. Kemudian nomor 21 ini sudah diajarkan tentang garis singgung persekutuan luarnya ya. Kemudian ini juga sudah tentang luas juring ada di contoh soal. Nah, kalau untuk ini juga sama ya. Ini dijumlahkan 2x tambah 3x tambah 20 sama dengan 180. Nah, nanti 20-nya pindahkan ya. Mengurangi 180 ini hasilnya. Nanti ketemu x-nya itu berapa. Ya. Nah, nanti setelah itu barulah ditanyakan sudut C. Itu ada di contoh soal sudah ada semuanya ya. Kemudian untuk ini juga sudah, hanya bedanya kalau yang kemarin itu berpelurus ya, bersaling berpenyiku jumlahnya sama dengan 90 derajat. Kalau ini berpelurus, ini 4x kuadrat derajat ditambah 2x derajat sama dengan 180. Nanti ketemu x-nya berapa ya. Setelah itu yang ditanya adalah sudut QOR berarti yang ini, yang 2x yang ditanyanya ya. Nanti kalian temukan jawabannya. Caranya lihat lagi di di contoh soal. Kemudian gradien sudah ajarkan ya. Lihat di contoh soal. Kemudian di antara persamaan berikut sudah juga ini juga sudah ya. Modul 7, modul 8 juga sudah ya. Dengan menggunakan cara cepat di sini kan kuncinya di 7 ya, di 7 kali 16 dan seterusnya. 9 juga sudah ajarkan. Untuk nomor 30 ini luas permukaan prisma kan 2 kali luas alas ya. Kalian rumusnya. Jadi memang harus buka rumus.
2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Begitu ya. Ini rumusnya. 2 kali luas alas berarti kalian harus tahu 2 kali luas diagonal. Apa? Luas belah ketupat. Ditambah keliling belah ketupatnya dikali tinggi prismanya adalah 12 cm. Mohon maaf ini bukan lemas tapi prisma ya. Kemudian nomor 31 kalian harus jeli dalam berimajinasi, yaitu tentang bagaimana cara melipat-lipat ini sehingga menjadi sebuah balok. Mana yang pas gitu ya. Nomor 32 foto dan karton sudah diajarkan, yang ini juga sudah. Kalau bedanya nomor 33 ini, kalau kemarin persen ya, persen itu kan 100% dikurangi berapa begitu ya. Begitu ya. Ini lihat komputer di sini tidak ada di komputer di sini tidak ada derajatnya, tapi lihat ada tanda siku-siku, artinya dia 90 derajat berarti ya. Walaupun tidak dituliskan berapa nilainya, tapi kalian harus jeli di sini ada tanda siku-siku, berarti ini adalah 90 derajat. Jadi kalau kemarin kalau persen itu 100%, kalau ini bukan. 360 derajat dikurangi total ini berapa? Ya, begitu. Nanti begitu ya. Di atas diambil berjumlah. Nah, nanti kalau sudah dapat, berapa berapa besar sudutnya. Nah, contoh misalkan sudutnya itu adalah yang fotografi itu 120 misalkan begitu ya. Berarti 120 per 360 dikalikan dengan 36 ya. Begitu ya. Contoh ini contoh. Ya. Kemungkinan misalkan di sini hanya hanya maaf 60 derajat misalkan ya. Maka nanti itu sama dengan 1/6 dikali 36 sama dengan 6 ya. Nah, contoh kayak begitu ya, 1/6 kali 36 sama dengan 6 ya, begitu. Oke. Kemudian untuk nomor 34 ya, kalian cari rata-rata. Caranya adalah seperti kemarin sudah diajarkan, nilai kali frekuensi, kemudian kali frekuensi terus semuanya. Setelah itu dibagi jumlah frekuensi semuanya. Ini sudah Ustaz ajarkan di contoh soal. Nomor 35 yang namanya modus adalah data terbanyak ya. Dilihat dari siswa yang paling banyak nilainya berapa. Yang paling tinggi ya. Itu berarti itu adalah modusnya. Sekali lagi, lihat nilainya, ya nilainya. Nah, lihat nilainya. Oh, nilai sekian yang siswanya terbanyak, berarti itu jawabannya. Kemudian untuk peluang, nah, ini peluang itu selalu yang ditanyakan, yang dijawabnya adalah yang ditanyakan jumlah total, ya, begitu. Ini contohnya adalah ini jumlah totalnya ada 200 butir telur, pecah 10 berarti sisanya adalah yang masih utuh adalah 190. Yang ditanya adalah yang pecah atau yang tidak pecah di sini. Nah, kalau yang ditanyakan yang pecah berarti 10/200. Tapi kalau yang ditanyakannya di sini tidak pecah berarti 190/200. Tinggal disederhanakan. Nomor 37 ya, ini juga sama ya. 9 hadiah, mohon maaf. 9 hadiah. Maka yang ditanyakan adalah berapa peluangnya ya. Berapa peluangnya? Jadi tinggal kalian buat hadiah per jumlah orang. Ya, hadiah per jumlah orang. Nanti ketemu berapa dapatnya. Kemudian untuk bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang sisi lengkung ini kalian cari volumenya. Volume dari tabung ya. Volume tabung kanal ini kan berbentuk tabung dibagi 1,68 ya. Volume tabung dibagi 1,68 hasilnya akan ketemu nanti berapa menit. Nah, untuk yang nomor 39 kalian
Cari apa namanya bagian yang ditunjukkan. Dan nomor 40 adalah luas permukaan tabung, gunakan rumusnya ya. Gunakan rumusnya, cari di buku ya rumusnya. Ya, kalau kalian hafal itu lebih bagus. Rumusnya adalah VR 2PR dalam kurung R tambah ya. Begitu itu aja mungkin yang bisa Ustaz sampaikan. Silahkan dikerjakan try outnya dan semoga kalau kalian mengerjakan ini dengan baik dan memahaminya, maka insya Allah kalian akan mudah nanti mengerjakan dalam menghadapi US. Kalau ada yang tidak mengerti silahkan ditanyakan ke teman atau ke Ustaz. Ya. Jazakumullah khair atas segala perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kalian dalam mengerjakannya dan semoga sukses nanti pas US. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita tutup dengan akhir majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.